Seorang sopir bus sekolah mulai memperhatikan seorang gadis kecil asal Vietnam yang hampir setiap sore selalu menangis diam-diam di kursinya dalam perjalanan pulang. Perilakunya makin hari makin membuat saya khawatir. Suatu sore, setelah semua murid turun, saya memberanikan diri memeriksa lebih teliti kursi tempat ia biasa duduk. Apa yang saya temukan membuat dada saya terasa sesak. Bus sekolah tua yang setiap sore berangkat dari Pul menuju rute langganan sudah menjadi denyut harian hidup saya. Hendro Wibowo, lelaki 56 tahun yang dulu bertahun-tahun bekerja sebagai montir. Kini mengemudi bus sekolah bukan untuk mencari uang, melainkan agar hati yang tua ini tetap terjaga dari kesunyian, agar merasa masih berguna meski hanya sedikit. Sepanjang rute dari SMP Negeri 8 Tangerang Selatan menuju perumahan sekitar, saya hafal wajah tiap anak, tahu kebiasaan mereka. Ada yang selalu makan roti di kursi, ada yang suka menempel di jendela, ada yang berisik meloncat-loncat, dan ada yang pendiam. Namun ada satu anak berbeda, seorang gadis mungil bernama Anissa Prameswari, baru pindah sekolah 2 minggu terakhir. Ia selalu memilih duduk di bangku ketiga, tepat di samping ventilasi AC dekat jendela. Dan setiap sore, setelah teman-temannya turun satu persatu, saya melihat tangan kecilnya mengusap air mata. Tanpa isak, tanpa suara, hanya bahu yang bergetar pelan dan tatapan yang ia sembunyikan di balik helaian rambut hitamnya. Awalnya saya kira itu hanya hari yang buruk, maklumlah anak baru butuh waktu menyesuaikan diri. Tapi hari kedua, ketiga, hingga seminggu penuh, kesunyian Anissa berubah menjadi tanda bahaya. Ia tak pernah mencari perhatian, tak berbicara, tak menatap siapapun. Saya coba mengajaknya bicara, menanyakan kelas berapa, apakah ia suka duduk di kursi itu, tapi jawabannya hanya anggukan atau gelengan tanpa seulas senyum. Hingga sore Jumat, rasa khawatir makin menekan. Lingkaran hitam di matanya, sorot mata bengkak, tubuh yang meringkuk seolah ingin lenyap dari dunia. Semua itu menumpuk menjadi firasat buruk. Tidak ada laporan ia dibuli, tidak ada yang peduli. Dan sepanjang perjalanan bus makin sepi, ia baru berani menangis saat hanya tersisa beberapa anak terakhir. Seakan sudah terbiasa menyembunyikan air mata agar tak seorang pun melihatnya. Hanya saya yang duduk di depan bisa melihat semuanya lewat kaca spion, menyaksikan air mata Anissa Prameswari jatuh diam-diam setiap hari. Sore itu, saat bus berhenti di halte terakhir untuk menurunkannya di rumah, saya berniat menyapanya sedikit lebih hangat. Namun begitu matanya bertemu dengan pandangan saya, ada kilatan panik. Ia menunduk, melangkah cepat turun. Baru selangkah meninggalkan pintu, kakinya sempat terhenti sejenak ketika saya berkata pelan, "Kamu baik-baik saja, Anissa?" Pertanyaan sederhana itu membuat matanya goyah. "Saya baik," jawabnya lirih, lalu berjalan tanpa menoleh lagi. Saya menatap punggung mungilnya menghilang di balik pintu rumah bercat hijau pudar di ujung Jalan Melati, hati terasa berat. Bukan karena jawabannya, melainkan karena caranya menghindari tatapan, seakan-akan ia tak boleh membiarkan siapapun melihat apa yang sedang ia pikul di dalam dirinya. Saya dulu mengira seorang sopir bus sekolah tak tahu apa-apa selain memegang setir, tetapi usia tua mengajarkan hal lain. Kadang-kadang justru orang di depanlah yang paling jelas melihat hal-hal kecil yang dunia di belakang abaikan. Dan kali ini, firasat saya berkata ada sesuatu yang benar-benar salah. Sore Senin berikutnya, bus sekolah kembali melaju di jalan beraspal yang menyala di bawah matahari Tangerang Selatan. Saya tetap menjalankan rute seperti biasa. Namun hari itu mata saya tak lepas sedikit pun dari kursi ketiga, tempat Anissa Prameswari duduk diam, tubuh rapuhnya tetap tertutup dalam keheningan. Saya memperhatikan bahwa Anissa Prameswari tidak pernah membawa tisu atau apapun untuk mengusap wajah. Namun setiap kali bus makin sepi setelah beberapa anak turun, tangan kecilnya selalu terangkat perlahan untuk menyeka air mata. Hingga tersisa hanya beberapa murid, saya melihat sesuatu yang janggal. Ia membungkuk ke depan, tangannya merogoh ke bawah kursi. Gerakan itu membuat saya waspada. "Kamu tidak apa-apa?" tanya saya lembut tapi jelas. Anissa terkejut, menegakkan tubuh seperti ketahuan. "Iya, saya menjatuhkan tisu," ucapnya, tanpa berani menatap. Jawaban itu tidak menenangkan. Naluri seorang ayah, yang pernah lama hidup di tengah dunia penuh bayang-bayang, berbisik pada saya, anak ini sedang menyembunyikan sesuatu. Saat bus sampai di halte biasa, Anissa turun, saya menatapnya sebentar sebelum kembali mengemudi ke Pul. Pikiran masih bergemuruh tentang apa yang tadi terlihat. Begitu tiba di garasi, bukannya langsung pulang, saya memilih memeriksa seluruh isi bus. Dari bangku paling belakang, saya memungut kertas, kotak susu, isi pulpen, bungkus camilan, jejak biasa anak-anak. Namun sampai di kursi ketiga, langkah saya terhenti lebih lama. Saya menunduk, meraba lantai, tak ada yang istimewa.
Tapi ketika mata saya meneliti celah antara kursi dan ventilasi AC, terlihat ruang sempit yang bisa menyembunyikan sesuatu. Meski lutut tua ini sakit, saya tetap membungkuk lebih dalam, menyelipkan tangan hati-hati ke dalam. Jari menyentuh plastik tipis keras. Saya menariknya keluar dari kegelapan. Sebungkus obat masih tersisa, pil warna merah muda dalam bungkus transparan. Seketika saya tahu, ini bukan vitamin anak-anak atau permen karet manis. Rasa cemas yang sejak tadi bergejolak mendadak meledak menjadi ketakutan nyata. Kembali ke kursi sopir, saya mengambil ponsel dan mencari nama obat yang tertera di bungkus. Hasil yang muncul membuat napas saya terhenti, pil kontrasepsi. Mata tua ini menatap layar lama, lalu kembali menatap strip obat di tangan. Seorang gadis 14 tahun menyembunyikan pil kontrasepsi di bawah kursi bus sekolah. Itu bukan lagi dugaan, itu alarm berbahaya. Saya memotret barang bukti itu dan mengirim pesan pada kepala sekolah, menulis bahwa saya menemukan sesuatu di kursi murid dan sangat mengkhawatirkan. Mohon arahan segera. Namun balasan tak kunjung datang. Tak ada telepon, tak ada pesan masuk. Saya mencoba menelepon langsung, tapi hanya mendapat jawaban singkat bahwa mereka sedang rapat, urusan bisa ditunda besok. Langit kian gelap, dan saya masih duduk dalam bus kosong, tangan mencengkeram ponsel. Bayangan wajah Anissa Prameswari, mata paniknya, tubuhnya yang meringkuk, kebohongan kecilnya, semua berputar di kepala. Sebuah kalimat berulang-ulang menggema. Jika bukan saya, siapa yang akan bertindak? Alih-alih pulang seperti biasa, saya memutar setir, mengarahkan bus menuju rumah Anissa. Ketika kendaraan berbelok ke Jalan Melati, langit berubah kelabu, tanda senja sebentar lagi jatuh. Deretan rumah tampak sepi seperti biasa, dan rumah bercat hijau muda tempat Anissa tinggal bersama ibunya Lina Pertiwi serta ayah tirinya Dani Wibisono tenggelam dalam kegelapan. Tak ada cahaya lampu, tak ada suara, tak ada tanda kehidupan di dalamnya. Saya turun dari bus dan melangkah ke pintu rumah, mengetuk sekali, 2 kali, 3 kali, tetap sunyi. Menunggu beberapa menit tanpa jawaban, saya akhirnya mengeluarkan ponsel dan menekan nomor darurat yang sekolah berikan untuk setiap murid. Nama yang muncul di layar, Dani Wibisono, ayah tiri Anissa Prameswari. Panggilan berdering lama sebelum beralih ke pesan suara. Saya tidak meninggalkan pesan, hanya berbalik menuju bus dengan dada dipenuhi rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Dalam perjalanan pulang, ketika berhenti di lampu merah dekat pusat Tangerang Selatan, mata saya tanpa sengaja tertumbuk pada sebuah toko minuman beralkohol di sudut Jalan Cendana. Pandangan terhenti, sosok yang sangat dikenal. Anissa Prameswari keluar dari toko itu, satu tangannya memegangi perut, wajahnya pucat pasi dan tampak kelelahan. Belum sempat saya bereaksi, pintu belakang toko terbuka, Dani Wibisono muncul membawa kantong plastik, lalu menunduk mengunci pintu dan membalik papan bertuliskan, tutup. Keduanya melangkah menuju mobil hitam abu-abu yang terparkir di depan. Tanpa pikir panjang, saya membanting setir ke tepi jalan, keluar dari bus, memanggil lirih, Anissa. Suara ditahan agar tidak membuatnya kaget. Gadis itu menoleh, sejenak tampak terkejut, tetapi bukannya lega, justru wajahnya kosong tanpa cahaya. "Kamu baik-baik saja?" tanya saya, pandangan jatuh pada tangannya yang menekan perut. "Saya, baik," jawabnya pelan, suara hampa, kedua kakinya goyah nyaris tak sanggup berdiri. "Ayah tirimu yang membawamu ke sini?" tanya saya pelan. Anissa Prameswari mengalihkan pandangan, menjawab dingin, "Itu bukan urusanmu, saya tidak butuh bantuan." Ucapannya kaku, namun sorot matanya menyimpan luka. Sebelum saya sempat bicara lagi, sepasang suami istri paruh baya, Arga Setiadi dan Maya Nurani, lewat di trotoar. Tatapan mereka segera tertuju pada saya dan gadis kecil di samping. Lelaki itu bersuara, "Apa semuanya baik-baik saja, Nak?" Saya refleks melangkah mundur hendak menjelaskan, tetapi tiba-tiba Anissa lebih dulu bersuara. Suaranya bergetar, mata lurus menatap mereka. Dia membuat saya takut. Hening sejenak membekukan udara. Maya Nurani segera maju, berdiri di depan Anissa seolah melindunginya. "Kamu tidak apa-apa? Perlu kami hubungi polisi?" katanya lembut namun penuh waspada. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras bagi saya. Saya ingin menjelaskan, tapi Arga Setiadi memotong, suaranya tegas, "Jika anak ini tidak mengizinkan, sebaiknya Anda menjauh sekarang juga." Mereka berdiri melindungi Anissa, tatapan penuh curiga, nada bicara waspada. Tak ada cara membuktikan niat baik, saya hanya bisa mundur. Mengangguk, suara rendah menahan marah dan perih, "Saya hanya sopir bus sekolah. Saya khawatir padanya karena setiap hari saya melihat dia menangis.
Saya tidak berniat buruk. Namun justru ucapan itu membuat suasana kian tegang. Kalau begitu biarkan orang dewasa yang bertanggung jawab, kata Maya Nurani dingin. Saya melangkah perlahan kembali ke bus tanpa menambah kata. Dari kaca spion, saya melihat pasangan itu akhirnya berjalan pergi. Dan lagi, Anissa Prameswari berdiri sendirian. Saat itulah tubuh mungilnya tiba-tiba roboh di samping tong sampah, muntah hebat disertai rintihan yang tercekik. Saya menatap lama dari balik kemudi, jari-jari mencengkeram erat setir. Akal sehat berteriak agar membiarkan sekolah yang menangani semuanya, tetapi hati saya tak mampu. Gadis itu sedang tenggelam perlahan tanpa ada seorang pun di sekeliling yang mau melihat, atau lebih buruk, pura-pura tak melihat. Saya membuka kembali pesan yang pernah dikirim ke kepala sekolah, masih belum terbaca, lalu membuka kontak, mencari nomor Livia Siregar, wali kelas Anissa Prameswari yang pernah saya temui di rapat awal tahun ajaran. Tangan ini bergetar ketika menekan tombol panggil. Jika sekolah menutup telinga dan keluarga bungkam, maka saya harus menjadi orang pertama yang bersuara. Walau disalahpahami, walau harus menghadapi tuduhan, saya tahu diam berarti membiarkan, dan itu sesuatu yang tak sanggup saya lakukan. Sambungan dengan Livia Siregar berlangsung singkat tapi mendesak. Setelah mendengar penjelasan saya tentang keadaan Anissa, ia terdiam beberapa detik lalu bercerita. Siang tadi Anissa mendadak bolos kelas dan ditemukan tidur sendirian di ruang properti panggung. Katanya ia sering meminta izin keluar di tengah pelajaran lalu tak kembali lagi. Suara Livia terdengar cemas, ia mengaku sudah melaporkan ke kepala sekolah, tapi Rudi Mahendra hanya menilai itu perilaku biasa murid baru. Saat itu, saya sedang berhenti di tepi jalan, diam-diam memperhatikan mobil hitam abu-abu milik Dani Wibisono dari kejauhan. Begitu melihat Dani Wibisono keluar bersama Anissa Prameswari lalu masuk ke mobil, saya segera menyalakan mesin, menjaga jarak cukup aman agar tak ketahuan. Jika Rudi Mahendra menganggap ini sepele, jika keluarga memilih diam, atau malah terlibat, maka saya harus melangkah lebih jauh daripada sekadar tugas seorang sopir bus. Mobil itu meluncur meninggalkan kawasan pertokoan, melewati deretan rumah, terus menuju pinggiran kota. Tidak ada tanda-tanda mampir ke rumah, tidak singgah membeli sesuatu, tak ada alasan logis membawa anak kecil keluar kota di sore hari. Perjalanan itu memakan waktu hampir 40 menit, menembus jalan tol hingga berbelok ke jalan kecil menuju Taman Kota 2 BSD, tempat sunyi dengan banyak pepohonan, danau kecil, serta saung kayu tua yang biasanya dipakai untuk perawatan. Saya memperlambat laju, berhenti di parkiran jauh di belakang. Dari kaca depan, terlihat Dani turun sambil menenteng cooler box, tenang seolah sedang piknik. Anissa mengikutinya dari belakang dengan kepala tertunduk, tanpa ransel, tanpa barang apapun di tangan. Bukan gambaran rekreasi, apalagi keinginan yang lahir dari kerelaan. Saya turun, menutup pintu dengan hati-hati, mata tak lepas dari mereka. Keduanya menggelar kain di atas rumput dekat saung kayu di sudut paling sepi. Saya duduk di bangku beberapa meter jauhnya, pura-pura sibuk menatap ponsel, tapi telinga menajam mendengar setiap bunyi. Dani membuka kaleng bir untuk dirinya, lalu menyodorkan minuman jeruk kaleng pada Anissa. Gadis itu menerimanya tanpa meneguk, hanya meletakkan di samping. Gerakan Dani terasa janggal, kasual namun syarat pemaksaan. Ketika tangannya melingkar ke bahu Anissa, ia langsung menepis dan menjauh. Dani tersenyum hambar, tetapi mata memercik marah sekejap. Saat itulah saya hampir yakin ada sesuatu yang sangat salah. Namun tanpa bukti nyata, saya masih ragu menghubungi polisi. Hingga 3 laki asing muncul, berpakaian santai, usia sekitar 30-an, melangkah mendekat seakan sudah ada janji sebelumnya. Bayu Aditya, Fikri Saputro, dan Yusuf Pranata Dani Wibisono berdiri, menyalami satu persatu 3 laki itu, Bayu Aditya, Fikri Saputro, dan Yusuf Pranata, lalu memberi isyarat agar Anissa Prameswari mengikutinya. Mereka meninggalkan tikar di atas rumput, berjalan menuju saung perawatan yang terkunci. Salah satu dari mereka mengeluarkan kunci, membuka pintu kayu usang. Anissa sempat menoleh ke belakang, tatapannya gelisah, sebelum tubuh mungilnya terdorong masuk oleh tangan Dani. Jantung saya berdegup keras, tak ada lagi keraguan. Tidak ada alasan masuk akal mengapa seorang gadis 14 tahun dibawa ke saung terpencil bersama 4 pria dewasa. Dengan tangan gemetar saya menekan nomor darurat 112. Saya ingin melaporkan situasi mencurigakan terkait seorang anak perempuan, ucap saya cepat tapi tegas. Lokasi di Taman Kota 2 BSD, sebelah timur area parkir. Seorang anak dibawa masuk ke saung terkunci oleh 4 pria. Saya yakin anak itu dalam bahaya. Operator memastikan polisi akan tiba dalam 10 menit, meminta saya menjaga jarak aman dan jangan ikut campur.
Saya lalu beringsut mencari perlindungan di balik semak besar sekitar 30 meter dari saung, cukup untuk mengawasi pintu. Angin sore dari danau bertiup membawa rasa dingin yang menusuk bukan karena cuaca, melainkan kecemasan yang perlahan jadi nyata. Belum pernah dalam lebih dari 60 tahun hidup, saya merasa sebegitu tak berdaya. Di depan mata, seorang anak yang setiap hari saya antar sekolah kini berhadapan dengan kegelapan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia ungkapkan. Kata-katanya terngiang kembali, saya baik-baik saja. Dan saya sadar, itu adalah kebohongan paling menyakitkan yang seorang anak bisa pelajari demi bertahan hidup. Saya tidak mengalihkan pandangan dari saung kayu tua di tengah taman sepi itu, tempat Anissa Prameswari baru saja dipaksa masuk oleh Dani Wibisono dan 3 lelaki lain. Pintu tertutup rapat, jendela kecil berdebu, angin sore mengibas rumput seolah membawa firasat badai. Setiap detik menunggu polisi terasa seperti jarum jam berputar lambat menusuk kepala. Dengan tangan bergetar, saya merayap lebih dekat ke dinding, mengusap debu di kaca jendela dengan ujung baju, lalu mengintip ke dalam. Cahaya remang-remang cukup memperlihatkan wajah Anissa, pucat penuh air mata, bersandar lemah di dinding. 3 lelaki berdiri di hadapannya, Dani di samping, berbicara dengan nada menekan. Salah seorang pria menyeringai, melangkah mendekat. Saya kehilangan kesabaran, mundur ke balik semak, menggenggam ponsel erat sambil berbisik lirih. Cepatlah, tolonglah. Tepat pada saat itu, 2 pelari muncul dari jalur kecil di sisi kiri taman. Seorang bertubuh tinggi kurus, satunya lebih pendek namun berotot, Naufal Pradana dan Raka Wirawan. Mereka melihat saya jongkok gelisah di balik semak. "Sedang apa Anda?" tanya Naufal sambil melangkah mendekat. Saya menunjuk ke arah saung. Ada seorang anak perempuan di dalam. Saya sopir bus sekolahnya. Dia dikurung bersama beberapa pria dewasa. Saya sudah menghubungi polisi, mereka sedang menuju ke sini. Seketika wajah keduanya berubah serius. Mereka maju, mengintip lewat jendela kecil, ekspresi menegang. Raka mengepalkan tangan kuat-kuat, sementara Naufal melangkah ke pintu. "Kita tidak bisa tinggal diam," katanya, lalu menghantam pintu keras-keras. "Buka pintu." "Ada orang di dalam?" Sunyi. Tak ada jawaban. Saya gelisah, mengingat peringatan polisi agar tidak ikut campur, tapi hening di dalam justru membuat kami makin cemas. Tiba-tiba, suara lirih menembus dinding kayu tipis, jeritan Anissa Prameswari, bergetar putus asa. "Tolong, tolong saya." Kalimat itu menusuk seperti pisau, menghapus keraguan. Kedua pria itu mendorong pintu lebih kuat, berteriak, "Buka pintu sekarang juga." Saat itulah sirene polisi meraung di ujung parkiran, lampu biru merah memantul ke seluruh taman. 2 mobil patroli berhenti mendadak, 4 petugas turun dengan senjata terangkat, bergerak cepat ke arah saung. Salah seorang berteriak, "Angkat tangan." "Semua keluar sekarang." Tak ada reaksi. Seorang petugas kembali ke mobil, mengambil alat pembuka paksa. Hanya beberapa menit kemudian, pintu kayu terbelah, suara retakan menggema mengerikan di tengah taman yang tadinya tenang. 3 pria pertama, Bayu Aditya, Fikri Saputro, dan Yusuf Pranata, diseret keluar, dipaksa berlutut dengan tangan terangkat. Dani Wibisono masih berdiri di sudut, berteriak bahwa semua ini hanya salah paham, tapi tidak bergerak menjauh dari Anissa yang terpuruk di lantai. "Mundur dari anak itu," bentak seorang polisi. Namun Dani tetap diam, meraih botol arak di rak, tangannya bergetar, tatapan penuh tantangan. "Kalian tidak mengerti apa-apa," teriaknya, "saya ayahnya. Letakkan senjata, atau kami terpaksa menembak," pekik seorang polisi. Tatapan Dani berkilat gila, tapi akhirnya ia meletakkan botol itu, lalu perlahan mengangkat tangan tanda menyerah. Namun saat ia baru berlutut, mendadak tubuhnya melompat liar ke arah saya yang berdiri di belakang barisan polisi. Gerakan tak terduga itu membuat seorang petugas hampir kehilangan keseimbangan, tapi aparat segera menekannya ke tanah. "Semuanya gara-gara kau." Dani meraung, mata merah menatap liar ke arah saya. "Kau hancurkan segalanya." Saya mundur, dada membeku dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya melihat mata seseorang yang menyimpan kejahatan murni tanpa lagi berusaha menutupinya. Ketika Dani Wibisono digiring masuk ke mobil polisi, di dalam saung tua itu Anissa Prameswari masih duduk meringkuk, memeluk lutut, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Seorang polisi wanita, Bribtu Sariputri, melangkah mendekat dan berkata lembut, "Kamu sudah aman sekarang, semuanya sudah berakhir." Anissa tak menjawab, hanya mengangguk perlahan, bibirnya kaku membisu.
Sebuah selimut disampirkan di bahunya. Di luar, ambulans baru tiba, tenaga medis bersiap membawa Anissa untuk diperiksa. Saya berdiri terpaku, jantung mulai berdetak lebih tenang namun tangan masih gemetar. Yang jelas di hati, hari ini saya tidak tinggal diam. Seorang pria biasa telah melakukan sesuatu yang tidak biasa, dan nyawa seorang anak terselamatkan. Di instalasi gawat darurat RSEK Hospital BSD, cahaya lampu putih menyelimuti lorong namun tak mampu meredakan kegelisahan di dada saya. Saya duduk sendirian di kursi plastik abu-abu, menatap pintu ruang perawatan tempat Anissa Prameswari dibawa masuk. Hampir 1 jam berlalu, tak ada yang memanggil, tak ada kabar jelas, hanya sesekali seorang pekerja sosial bernama Carla Manurung keluar menenangkan dengan kata-kata formal, sopan, namun dingin, kondisi stabil, butuh waktu, dokter sedang memeriksa, nanti akan ada yang menjelaskan. Setiap kali Carla pergi, saya kembali terdiam, tahu betul bahwa sekarang Anissa lebih butuh ketenangan daripada kata-kata. Setelah hampir 2 jam, Carla kembali, kali ini wajahnya lebih serius. Hendro Wibowo, ucapnya pelan, anak itu menanyakan Anda. Dia ingin bertemu. Saya berdiri seketika, seakan ditarik oleh tali tak kasat mata. Carla menuntun ke sebuah kamar kecil di ujung lorong. Begitu pintu terbuka, saya melihat Anissa duduk di ranjang pasien, mengenakan baju rumah sakit longgar, wajah pucat tapi sadar. Matanya berkedip lalu beralih, bukan untuk menghindar, melainkan menahan diri agar tetap tegar. Kamu baik-baik saja? Tanya saya lirih sambil duduk di kursi di samping. Anissa mengangguk lemah. Saya hendak berkata lagi ketika sebuah suara perempuan terdengar lembut dari belakang. Saya Dr. Rizky Hartanti, baru saja selesai memeriksanya. Saya menoleh, melihat sang dokter dengan tablet di tangan, tatapannya tenang namun serius. Ada hal yang perlu Bapak tahu. Anissa Prameswari sedang hamil, masih di minggu pertama. Kalimat itu seakan membekukan udara. Saya terdiam, menatap gadis kecil yang kini menunduk, wajahnya tanpa tangisan, tanpa protes, hanya kepasrahan diam seolah ia sudah tahu kenyataan itu sejak lama. Tak ada tangisan, tak ada perlawanan, hanya pengakuan diam seakan Anissa Prameswari sudah tahu hal itu sejak lama. 1 menit kemudian, pintu kamar kembali terbuka. 2 perempuan masuk. Seorang berusia sekitar 35 tahun, wajah penuh cemas, perut buncit jelas terlihat di balik sweater tipis. Itulah Lina Pertiwi, ibu kandung Anissa. Di sampingnya, tubuh kurus dengan raut tegas tapi mata sembab, Nenek Hani Trisnawati, ibu dari Lina. Begitu melihat putrinya duduk di ranjang, Lina menangis, Anissa, ya Tuhan, nak, ia memeluk erat anaknya. Untuk pertama kali sejak diselamatkan dari saung kayu, Anissa membiarkan air matanya jatuh tanpa sembunyi. Dalam hiruk emosi itu, tak seorang pun memperhatikan saya yang masih duduk tenang di kursi samping. Nenek Hani berdiri kaku, tatapannya bergantian antara cucu dan dokter. Dokter, apa yang sebenarnya terjadi pada cucu saya? Tanyanya. Dokter Rizky Hartanti melangkah mendekat, suara jelas, gadis ini sedang hamil, masih di minggu pertama. Dan dari keterangannya, besar kemungkinan kita menghadapi kasus kekerasan seksual serius. Lina terlonjak, wajah pucat. Tidak mungkin. Siapa yang melakukan ini? Anissa menunduk, lalu lirih menoleh ke arah saya, seolah memberi isyarat. Saya mengangguk perlahan, mengeluarkan stripil kontrasepsi yang sudah disegel dalam kantong plastik, menyerahkannya pada Carla Manurung, pekerja sosial. Dengan suara tenang saya berkata, saya menemukannya di bawah kursi Anissa di bus. Ia sudah menyembunyikannya beberapa hari. Saya yakin ini bagian dari cerita yang perlu ia sampaikan. Carla menoleh pada Anissa, nada suaranya lembut, ini bukan salahmu, nak. Jika kamu siap, kami akan membantumu. Anissa menggenggam erat tangan ibunya. Sesaat kemudian, ia mulai bersuara, kata-kata pendek, patah-patah, namun setiap suku katanya mengguncang ruangan. Waktu ibu pergi ke rumah nenek untuk melahirkan adik, di rumah hanya ada aku dan Dani Wibisono. Suara Anissa Prameswari terputus oleh Isa kecil, lalu ia melanjutkan dengan terbata, awalnya dia hanya mengetuk pintu kamar, bertanya hal-hal sepele. Tapi kemudian dia mulai masuk ketika aku tidur. Dia bilang kalau aku berteriak, ibu tidak akan percaya. Dia mengancam akan menyakitiku dan juga bayi yang sedang ibu kandung. Lina Pertiwi ambruk ke kursi, menutup wajah sambil menangis terseduh. Tidak. Ya Tuhan, anakku, Nenek Hani Trisnawati berdiri kaku, kedua tangannya terjalin erat sampai memutih. Saya terdiam,
Pernah membayangkan akan lega ketika kebenaran terbongkar, tetapi saat kata-kata itu keluar langsung dari mulut Anissa, hati ini justru perih seakan dirobek. Gadis kecil itu telah menanggung ketakutan seorang diri, di bus sekolah, di ruang kelas, dalam tidur yang gelisah, bahkan di balik stripil kontrasepsi yang ia kira bisa menyelamatkannya. Carla Manurung mendekat, duduk di samping, suaranya lembut, dokter akan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kami akan melapor ke pihak berwenang. Kamu akan dilindungi, dan ibumu juga akan mendapat panduan untuk mendampingimu melewati semua ini. Anissa tak berkata, hanya mengangguk pelan, matanya menatap ke suatu titik kosong, ke ruang imajiner tanpa teriakan, tanpa pintu kayu terkunci, hanya secercah harapan pertama setelah badai. Dalam detik itu, saya tahu hal kecil yang saya lakukan, mengamati, mendengar, dan menolak berpaling, telah menyelamatkan satu jiwa yang hampir tenggelam dalam gelap. Kamar rawat nomor 204 di RSEK Hospital BSD dipenuhi atmosfer berat. Lina Pertiwi duduk tak bergerak di samping ranjang putrinya, sementara Nenek Hani Trisnawati berdiri di ujung ruangan, tangan terlipat, tatapan tajam seperti pisau menembus jendela. Setelah Anissa menceritakan segalanya, ketiga perempuan itu terbungkam, tak satu kata pun terucap selama bermenit-menit yang terasa panjang tak berujung. Keheningan itu bukan karena tak ada kata, melainkan karena setiap kata di saat ini terasa seperti pisau menembus dada. Lina Pertiwi sudah tidak lagi menangis. Air matanya habis, yang tersisa hanyalah keterkejutan, perih, dan rasa bersalah menyesakan. Kenapa ibu meninggalkan aku di rumah bersama dia? Tanya Anissa Prameswari, suaranya pelan tapi tajam bagai jarum. Lina mengulurkan tangan, namun tak sanggup menyentuh putrinya. Ibu tidak tahu. Ibu bersumpah, ibu tidak tahu. Ibu hanya berpikir, kalimat itu terhenti, hampa. Nenek Hani Trisnawati angkat suara. Nadanya dipenuhi amarah, kau pikir apa? Hah? Kau berani melahirkan anak baru tapi meninggalkan anak perempuanmu bersama seorang pria yang bukan ayah kandungnya? Kau pikir apa, Lina? Lina menggenggam erat tangannya, menahan tangis. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda. Dia selalu berpura-pura peduli pada Anissa. Dia bilang sayang padanya seperti anak sendiri. Nenek Hani melangkah mendekat, mata merah membara. Justru karena kau percaya pada sandiwara itu, cucuku kini hamil di usia 14. Kau kira hanya kau yang tahu betapa sakitnya melahirkan? Anakmu sendiri kini harus mengandung benih dari lelaki yang kau izinkan ia panggil ayah. Saat itu pintu kamar mendadak terbuka, seorang perawat mendorong kursi roda masuk. Lina bangkit tertatih, tubuh basah keringat, memegangi perut. Anakku, perutku sakit, jeritan tertahan, tubuhnya hampir ambruk. Nenek Hani berteriak minta pertolongan. Perawat sigap menopangnya, menenangkan sekaligus melapor lewat interkom, pasien mengalami kontraksi mendadak, masuk fase persalinan. Harus segera ke ruang bersalin. Tapi ini belum waktunya. Masih minggu ke-38, teriak Nenek Hani panik. Stres berat bisa memicu persalinan lebih awal, harus segera ditangani, jawab perawat cepat, mendorong kursi roda keluar. Saat melewati ambang pintu, Lina menoleh, matanya berlinang. Anissa, maafkan ibu, jangan takut. Ibu akan kembali secepatnya, suaranya menghilang bersama pintu putih yang menutup keras. Anissa duduk di ranjang, kedua tangan memeluk perutnya tanpa sadar, wajahnya pucat pasi. Saya yang sejak tadi berdiri diam di sudut kamar akhirnya melangkah mendekat, meletakkan tangan di bahunya selembut angin, kamu akan baik-baik saja. Ibumu akan selamat, dan sekarang kamu tidak sendirian lagi, seluruh dunia ada di sisimu. Gadis itu tak menjawab, hanya menatap saya dengan mata kosong lelah, penuh kebingungan. Beberapa menit kemudian Carla Manurung kembali masuk, membawa berkas medis di tangannya. Ia duduk di sisi ranjang, menatap penuh empati, ibumu sedang ditangani dokter terbaik, dan nenekmu berada di sampingnya. Sekarang, ada beberapa dokumen medis yang perlu kita lengkapi, agar perlindunganmu bisa segera berjalan. Anissa Prameswari, kita perlu bicara sedikit tentang keputusanmu terkait apa yang sedang terjadi di tubuhmu, ucap Carla Manurung dengan suara lembut. Kamu punya hak untuk memilih, dan kamu tidak sendirian. Lama sekali gadis itu diam, lalu pelan bertanya, kalau aku tetap melahirkan bayi ini, apakah ibu masih akan mencintaiku? Pertanyaan itu membuat Carla tertegun sesaat, kemudian ia menjawab perlahan, cinta seorang ibu tidak pernah hilang karena satu kesalahan, apalagi karena penderitaan. Tapi kalau kamu merasa belum siap, tidak ada seorang pun yang berhak memaksamu. Anissa menunduk, menatap kedua tangannya yang gemetar, tangan mungil seorang anak yang harus menanggung beban terlalu besar bagi usianya. 1 jam kemudian,
Nenek Hani Trisnawati kembali, mata bengkak karena tangis. Ibumu sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Keduanya selamat. Anissa mengangguk, wajah tanpa ekspresi, tapi suara tersendat, aku ingin bertemu ibu. Nenek Hani mengangguk, lalu keluar memanggil perawat. Sebelum pergi, ia menepuk bahu saya, berbisik, terima kasih. Kalau bukan karena Anda, keluarga saya mungkin sudah hancur dalam kegelapan tanpa ada yang tahu. Saya tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Tatapan ini adalah tatapan seorang lelaki tua yang tidak butuh penghargaan, cukup tahu bahwa seorang anak ini tidak lagi sendirian. Ketika Anissa didorong masuk ke kamar ibunya, ruangan itu dipenuhi aroma susu dan tangisan lembut bayi. Lina Pertiwi berbaring di ranjang, wajah letih namun mata hangat ketika melihat putrinya. Anissa, panggilnya lirih, kamu tetap anakku. Tak ada yang bisa mengubah itu. Ia mengulurkan tangan, dan Anissa mendekat, duduk di sisi ranjang, menggenggam jemari ibunya dengan ragu. Bu, aku takut ibu tidak membutuhkanku lagi. Suaranya pecah jadi tangis. Lina merengkuhnya erat, menangis bersama, kamu adalah darah daging ibu, cahaya ibu di hari-hari paling gelap. Dari luar pintu, saya berdiri diam. Cahaya hangat yang tumpah dari dalam kamar memantul di mata tua ini. Saya tidak perlu masuk lagi, karena kini Anissa telah menemukan tempat bersandar. Bukan lagi kursi nomor 3 di bus sekolah tua, melainkan pelukan seorang ibu. Pelukan sejati, satu-satunya tempat aman yang pantas dimiliki setiap anak. Seminggu setelah Anissa Prameswari diselamatkan, lorong RSEK Hospital BSD sudah terasa akrab bagi saya layaknya kabin bus sekolah sendiri. Setiap sore selepas bekerja, saya selalu mampir menjenguknya. Bukan karena diminta, bukan pula karena kewajiban, melainkan karena hati ini tak bisa tenang sebelum melihatnya baik-baik saja. Hari itu kamar 312 menyala terang, suasananya lebih ringan dibanding pertama kali saya melangkah masuk. Anissa duduk di kursi dekat jendela, jemarinya mengelus lembut tangan bayi mungil yang terlelap di pangkuan ibunya. Lina Pertiwi masih tampak lemah, tetapi sinar kembali muncul di wajahnya. Sementara Nenek Hani Trisnawati sibuk menyiapkan susu, gerak-geriknya cekatan, seolah beban badai besar yang hampir menghancurkan keluarga ini baru saja lewat. Anissa menoleh saat melihat saya masuk, bibirnya mengulas senyum tipis, bukan senyum lebar, tapi jujur. Aku sudah lebih baik, bisiknya. Saya mengangguk, duduk di seberang, pandangan tak lepas dari mata bayi yang terpejam damai. Sebuah kehidupan baru lahir di tengah badai keluarga, bukti bahwa cahaya tetap bisa muncul pada akhirnya, jika orang berani melangkah melewati kegelapan. Polisi sudah datang beberapa kali, cerita Lina sambil terus menatap putranya. Mereka bilang Dani Wibisono resmi didakwa. 3 lelaki lain juga sudah mengaku, dia tidak akan punya kesempatan kembali. Saya mengangguk pelan. Saya sendiri sudah dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Beberapa pejabat pendidikan juga diminta hadir, termasuk Rudi Mahendra, kepala sekolah yang dulu mengabaikan peringatan pertama saya. Sedangkan Livia Siregar, wali kelas, bukan hanya tidak disalahkan, tapi malah dihargai karena cepat membantu ketika saya meneleponnya. Anissa mendengar dalam diam, matanya kini tak lagi panik seperti dulu. Namun akhirnya ia bertanya pelan, kalau tentang aku sendiri, apa yang harus kulakukan dengan bayi ini? Pertanyaan yang sulit diucapkan, tapi keberaniannya untuk menghadapi sungguh nyata. Lina mengangkat kepala, menggenggam tangan putrinya erat. Keputusan ada padamu, nak. Tapi apapun yang kau pilih, ibu akan selalu di sisimu. Ibu tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian lagi. Saya menatap dua ibu dan anak itu, hati ini dipenuhi rasa getir bercampur lega. Sebuah keluarga yang dulu nyaris hancur karena kepercayaan yang salah, kini perlahan menyatukan kepingan-kepingannya dengan janji-janji tulus. Saat Nenek Hani Trisnawati kembali membawa botol susu hangat, ia menyerahkan pada saya secari kertas. Kami sudah mendaftarkan nama bayi ini, ucapnya sambil menoleh pada Anissa Prameswari, namanya adalah harapan. Karena meski lahir dari penderitaan, dialah cahaya pertama yang menarik kami keluar dari jurang. Saya membaca tulisan di akta kelahiran, Harapan Pertiwi Wibisono. Saya terdiam sejenak melihat nama belakang itu masih menyandang milik Dani. Lina Pertiwi segera menangkap sorot mata ini. Nanti akan kami ganti, bisiknya. Bukan karena ingin menyisakan apapun, tapi untuk saat ini, semua dokumen hukum masih harus mengikuti aturan. Tapi percayalah, anak ini tidak mewarisi kegelapan. Dia akan tumbuh dalam cahaya. Anissa berbisik, Paman Hendro, saya menoleh.
Kalau hari itu Paman tidak memperhatikan aku, tidak berhenti, tidak memeriksa kursi, tidak mengikuti, tidak menelpon polisi, mungkin sekarang aku tidak duduk di sini. Saya menggeleng, suara rendah penuh hangat, kalau bukan Paman, pasti akan ada seseorang yang melakukannya. Dan sekalipun tak ada, kamu tetap pantas diselamatkan. Kamu tahu, cinta itu bukan kue yang harus dibagi-bagi. Cinta itu seperti lilin, bisa menyalakan banyak api lain tanpa pernah padam. Anissa mengangguk, matanya basah. Ia tak berkata lagi, hanya mengulurkan tangan menggenggam tangan saya. Genggaman pertama setelah sekian lama ia hanya menangis diam-diam di bangku nomor 3 bus sekolah. Saat itu Lina memandang saya. Sorot terima kasih jelas terpancar. Terima kasih, Paman, katanya bergetar, bukan hanya karena menyelamatkan anakku, tapi karena mengingatkanku pada hal yang sempat kulupa. Menjadi ibu bukan hanya melahirkan, tapi juga mendengar dengan sepenuh hati. Ketika saya meninggalkan ruang perawatan sore itu, langit Tangerang Selatan turun gerimis tipis. Namun hati ini terasa ringan, seakan beban panjang telah terangkat tanpa pernah diminta. Saya melangkah perlahan ke arah parkiran, tangan tua meremas setir bus dengan refleks yang sudah jadi kebiasaan. Besok pagi saya akan kembali mengemudi, membuka pintu menyambut anak-anak berisik, lalu menatap lewat kaca spion untuk mengawasi setiap tapi mulai hari ini, kursi nomor 3 itu tidak lagi menjadi tempat bagi air mata sunyi. Karena gadis yang pernah duduk di sana, Anissa Prameswari, sudah cukup berani untuk berdiri menghadapi kenyataan dan memulai kembali. Dan saya, seorang sopir bus sekolah yang dianggap hanya mengantar anak-anak pulang dan pergi, ternyata tanpa sadar telah mengemudikan sebuah perjalanan lain, perjalanan yang membawa seorang anak keluar dari kegelapan menuju cahaya. Jangan pernah meremehkan tanda-tanda diam, tatapan sedih, atau sikap tertutup seorang anak. Di balik itu mungkin ada jeritan minta tolong yang tertahan oleh rasa takut dan ketidakberdayaan. Dalam masyarakat hari ini, kekerasan dan pelecehan tidak hanya terjadi dalam bayang-bayang, tapi juga sering ditutupi oleh sikap acuh. Peduli bukan berarti ikut campur urusan orang lain, melainkan tindakan dari hati yang bertanggung jawab. Jika kita diam, siapa yang akan bersuara? Jika kita berpaling, siapa yang akan mengulurkan tangan? Anak-anak harus dilindungi. Dan kadang hanya dengan sebuah pandangan tepat waktu, satu kehidupan bisa terselamatkan. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika Anda merasa pesan ini bermakna, silakan tekan tombol like, bagikan video ini agar kesadaran makin luas, dan jangan lupa berlangganan Kisah Nyata Indonesia untuk tidak ketinggalan kisah berikutnya. Tinggalkan juga pandangan Anda di kolom komentar, karena suara Anda bisa memberi kekuatan bagi mereka yang sedang berjuang dalam diam. Gerak kecil mereka, karena kadang, dari hal-hal kecil itulah sebuah hidup bisa diselamatkan.